Maksud jirau reng sakit stroke. Dan bermakna stroke lidah-lidah cekam. Sehingga tidak bisa lagi bergerak. Dalam hal itu, dalam istilah solat kan ada rukun. Yang lupa aku ini. Dah rukun kauli. Pemakna rukun kauli rukun takkan dengan li. Mereka takkan dengan nate tak. Contoh Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hanya lungkun dengan lidah, lungkun latih untuk. Nasah namanya? Nasah. Hansah karena itu rukun kauli mesti kita ucapkan dengan lidah. Kah tirau ketrok gegeman. Kah hanjir lagi kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhampakan hanjir kan lidah kacu. Sehingga alamate isyarat igonya diterima oleh Allah. Kah dalam istilah doa, lempegah tanya doa ini mesti dengan lidah. Kah ya Allah ya Rabbi debilong bekaya ya Allah pakai lidah. Kah tidak orang setrok anjir lek pakai lidah karena kata tanggung doa latem Nabi ya Allah lembut boleh ya Allah yang dikira asyik. Yang dikira asyik. Sedang jangan kata pegahnya musemayang ngeturi yang rukun kauli yang hanjut pegah. Ya, yang kapatokan adalah meyakan tak pakai lidah hansah semayang. Nyo ada doa yang anjuran sunat karena anjuran wajib. Dia benar anjuran wajib. Nyo ada doa tetap yang dikira kepada dan diterima oleh Allah apabila memang benar terima. Ya, baik tanya man ka setrok kana doa ni pakon hanya dia ucapkan. Ya, dengan hati mentang. Karena tanya segala sesuatu yang tidak boleh lagi dilakukan dengan yang lain, maka hatilah ya yang melakukannya. Ya, dalam ibadah menan dalam segala hal menan nit yang jangan berubah yang kamu ya jadi ada dalam ada ngamate pi menggonya memang hanjit lagi pakai lidah maka itu pun diterima oleh Allah. Tidak mesti semua yang wajib dengan lidah. Memang ya apabila sanggup menggunakan apabila sanggup yang mana cerita ya bantu pelan mayang menan apalagi palain kah ada pertanyaan lain ya. Suntik vaksin kah menung ilung ya nak suntik vaksin nak buka haji kah ya lempakan lun kalen kalau mentang bab berita babaknya tapi bab pernah nak buka langsung na jamaah Islamik Burayan Tiro gakui memang ra belempu oleh suntik ilung ya ilung apabila timbul mudarat lagi nyan maka lebih baik nyata ada menurut hukum dasar maka adalah vaksin itu boleh. Hukum dasar hukum dasar vaksin itu boleh. Silakan vaksin jika adalah untuk mencegah penyakit. Malah lebih baik mencegah daripada mengobati. Segala tayo sakit uleh puta prehele ban kam bercen ti duaga puta prehele sakit uleh ida bedale pul bagat aja jubat bet tume sakit uleh hana dengan ni kangka lebih bagat aja ubat bet tume sakit tu menacit vaksin segala maksud buklah ni tanpa vaksin kena corona maksud berah kah jika memang penyakit itu ada dan kena maka lebih baik vaksin. Dengan catatan tidak timbul mudarat kepada tubuh kita sendiri. Kira-kira lidah vaksin adalah pura-puranya lumpuh. Baik vaksinnya timbul mudarat. Lidah vaksin hana lumpuh silakan untuk mencegah daripada penyakit. Ya. Oh berarti anak apa yang hana harum. Mana gay pegah napu kan zat babi? Nan dengar. Mana pegah nazat babi na ini pulang-pulang nazat babi mana? Seandainya penyakitnya adalah tidak ada obat lain, maksud sebuah penyakit yang hanya obat lain untuk pesembuh selain daripada zatnya, kita apa? Maka untuk mudarat boleh pakai kadar menghilangkan penyakit. Ya, apa yang harum itu boleh jika timbul mudarat. Ya. Dalam istilah fikih kan ad-daruratu tubihul maqasid. Yang adalah kaidah fikih. Kemudaratan membolehkan hal-hal yang diharamkan. Putra yang diharamkan babi. Tanya, menyebabkan sakit, dia bukan mudaratnya. Mudarat yang sakit. Seandainya corona macam apa? Yang sakit mati.
Ka seandainya hana ta suntiknya enzim babinya musuh dah pegah hana balain. Seandainya hana ta suntiknya adalah tanya je ke mati untuk memelihara nyawa, maka boleh pakai itu. Walaupun itu haram, hai at-daruratu tubihul maqasid. Nyan bak kaidah fikih. Mudaratan membolehkan hal yang diharam karena memelihara nyawa itu wajib. Alah bahu mati kepada ilmu. Hang tu suntik di nyan bui sabak hari. Nyolong mati syahid. Pakan mati syahid dan nyolong bahu mati aku dia hang suntik nyambui sebab. Bah tak puten baik tak suntik karena boy tak pegah mati syahid nyan adalah sesatnya. Mek sembarangan tanya. Apabila memang nyan adalah menimbulkan mudarat ke tubuh tanya, maka baik nanti. Apabila hana menimbulkan, maka silahkan suntik. Masalah ke enzim yang perkataannya adalah jika memang hana penyakit lain untuk menghilangkan kemudaratan sakit bak tubuh, maka boleh memakai kadar menghilangkan mudarat. Ada tanya istilah dek ya laut putra pergi pajuh sibu je juga ya. Tapi 3 kap hang pergi pajuh 3 kap. Maksudnya putra 3 kap untuk menahan bak mati, untuk menahan lapar bak pajuh putra tu. Boleh. Walaupun itu haram. Ya. Nam ganggu semayang pandai nam ganggu tu mah. Anam salah yang semayang sah semayang. Intinya main nak suntik silakan yang tergantung tubuh orang masing-masing. Mai dah ni pakahan suntik. Yo. Ya, pakahan suntik. Kan karena dah pegahnya hanagat. Yang tergantung tubuh orang tu. Ilung ya ilung takai. Maka ji mi awaknya segala suntik cikalan icek le penyakit now tubuh tu. Tanya. Hanya suntik barang kau tu. Baik cik ona penyakitnya. Seandainya penyakitnya tak pupuh dengan virus je ada perkataannya. Kelak itu lah je kecekang tubuh sehingga je kelum lumpuh. Nya hai suntik dia. Nya kalau gaya je yang betul. Ya, yang head tu. Hana cik penyakit. Nya kan dah berapa politik katanya. Bagi contoh mesti dah berusaha. Kena berapa politik katanya. Nah, mai dalam yang so hana cik oh dah surat vaksin lewat kena hana surat vaksin, dah surat vaksin. Hana surat vaksin gelak asyam macam nyan harumnya. Karena hendak tengok kabar tubuh tanya kiban diterima Tuhan. Sampai sentikan tu je kemudarat lo. Kah hancit dengan. Ada masuk cik le nak penyakit tubuh tu. Oh nak penyakit hana pupu. Ada hana surat vaksin dia lewat di rona dalam masa pengobatan. Itu boleh. Baik memak. Ya, ban. Jadi nak suntik silakan ya hana hari boleh tanya pegah. Malah boleh jika memang adalah untuk mencegah penyakit. Nak yang lain? Ya. Han, muya sandaji tanya pasal. Sandaji tanya pasal. Tanya urinam, takut umum pasti tempuh agak. Nyo mesti dah pegah. Dia dah jauh tu masjid. Pahala sabah huruf dia dah jauh tu masjid. Kebetulan yang dalam tengku adalah tengkunya hana taturi dan bacaannya dia hana masjid taturi tengku boleh. Beda tanya yang pak rumah na tengku, kepon na tengku. Hana baik tanya yang tanya hana urusan dengan tengku umum. Mau pada bawah rumah tu hana urusan yang tanya. Yang nak urusan yang tanya sangat bacaan gonya dalam sembahyang pakai bas. Jadi tiap-tiap di dalam sembahyang, maksud contoh nejak ho tergantung untuk faham ni buat masjid dan masjidnya pahidang sembahyang jamaah. Kata ikut dia jamaah. Yang dalam istilahnya adalah jilid betul-betul bacaan tengku Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan alhamdulillah ka salah maksud. Itu ya tak tepu yang salah. Nya tukun kauli lalu pegah. Saya orang tak tepu bahawa bacaannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan kalau yang kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang salah tajwidnya. Salah mat tidak salah tajwid. Salah mat adalah membawaki adalah artinya menyimpang. Yang tak salah. Tapi salah. Kata tepu dia salah haji koleh dia yang. Tak ikut cit batu semayang dia yang. Tanya yang batu. Engkau umumnya mudrokan nak tepu. Sikahan sah. Kita pekah langan kecuali nang ngoro. Rono. Dia batu semayang tak ikut cita pakat. Patah. Kiban cit mereka bantah dengar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dengar lagi kan. Yang para ajunya lama itu long paling terbit daripada tengku kenja Fatihah kedua semayang aju pro. Dia tak ikut cita paksa batu semayang. Ya, jadi apabila dia tidak benar dalam mengucapkan rukun qauli, maka langsung para daripada ibu. Seandainya mutu hanagat su tagai. Lain mandu betul, maka ikut aja nak punya. Su katanya adalah su karim, tempah karim.
Sudung kau mum lagi. Baca. Okey baca 12 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi betul. Tu sakai menang. Anak pupunya ikut aju. Ya, kan bak tu bak kefasihan dalam mengucapkan ayat rukun qauli ke contoh Fatihah yang kainan. Bah? Seandainya adalah yang mengucapkan yang adalah rukun pun apakah? Kan rukun qauli. Lagi contoh ayat-ayat pukun surat qul huwallahu ahad kan rukun daripada dan apakah yan pakai ban yan pih baik tak ikut ni tengok tak ada pu pasal sandaji masa sandaji tak ikut cek nak baca sembahyang hana cuba hana ke dia rukun langsung bang batin ya dia memang ada pu yang salah maka boleh ikut ya dalam istilah katanya paham akan bacaan yang hana paham apa dah bukan kau ada juga deh dah lebih banyak yang ada ke ya, nafas yang lain keluar kita dari jamaah ya hati dalam hati kita saya sudah keluar daripada jamaah nggak ikuti lagi kita salat sendiri terus kita kalau memang paham masa seandainya pada ikut Muhammadiyah ilung nak pengalaman sembahyang ba masjid pukun Alih kuruku Quran ni. Cak serani. Kan cak serani ya. Muhammadiyah Mak pah subuh katanya. Ni mau dibandang salah. Dengku imum tidak membacakan kunut. Ya ni selanya kiban maksudnya sebagai makmum. Kan? Saya lepegah menyanyi Al-Qur'an kolim langsung para. Mia kok yan hana baca kunut. Yan hana masalahnya. Iku aju. Gonyan. Hana baca kunut atau hana baca kunut berarti tayo. Ya, hana pupu yang boleh tenek pegah. Apabila masuk ilong buku baca kunut ni manan para mentang. Yang terserah tanya. Jika baca kunut kedro tu baga-baga dibaca ni kena. Ya. Memang mangga tre ayo. Jocit lagian. Jocit lagian. Cepat-cepat tak gantikan Allahumma afukan rabbana lakal hamdu li samawati wal ardi masitanya tak tahu menku jocitnya lagian. Yan, maksud tanya barak jocit cuman kan di Imam Syafi'i pernah dilakukan halnya. Bersemayam diikut mazhab imam yang tidak membacakan kunut. Tapi Imam Syafi'i nak bersikeras dengan tak membacakan kunut. Tidak. Beliau ikuti terus lagi dilakukan oleh imam tersebut. Ya, mahalam sah. Karena adalah hukum baca kunut itu sunat apa? Mana? Sujud sahwi itu hukumnya sunat. Tanya tak sengaja hana tak baca kunut. Tanya tak sengaja hana tatu tahiyat awal. Yang adalah sunat atau ditanya untuk tadi sujud sahwi. Sunat ada kita seandainya long sengaja ada long kunut. Sengaja long ada long kun tahiyat awal. Haila sujud sahwi pi mukarat lu. Jadi nanti pertanyaan nasah sembahyang? Memang tak baca dia. Dia malas baca kunut, malas duduk tahiyat awal. Dia salam terus dia, enggak sujud sahwi. Apakah sah salatnya? Kibanyan? Ya, kah? Hana, nyo sengaja, musul long sembahyang. Maghrib ditakan musul. Kena duduk tahiyat awal, hana duduk tahiyat awal, pakon mukarat dong. Allah ada tempat duduk tahiyat awal. Sembahyang juga biasa, kah? Terus terakhir, hai nak sujud pisawi. Hai mukarat, ya? Hai nak sujud pisawi dan sahur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak sah sembahyang lu? Sengaja bolong karena mukarat. Tahiyat awal. Tahiyat awal sunat abad. Sunat itu. Sunat abad. Ya, sembahyang tetap sah tapi makruh. Bermakna mengurangi pahala pincang. Ya, ban istilah ja'jud tapi payah pakai
Nah, taban ngan tajak biasa ngan pakai tongkat. Pincang. Jud kerja tapi pakai tongkat. Yang kenyan orang yang sembahyang sengaja ngekubah sunat abad dan hana kesujud sah. Nyan ngekun orang jak pakai tung. Jak terus cit cuma hek singke-singke. Ya, dapat mengurangi pahala sah dan salatnya sah. Ya, apabila memang tak sengaja. Oh, long sengaja, long hana long kun kunut. Hana long duduk tahi awal tapi long sujud sawi mentang gelantau. Long sengaja. Iban hukumnya haram salah. Ya, haram salah. Takkan mukram mengenai pahala salah. Pahalanya kata sujud sawi. Langsung. Ya, kan tahu sujud. Yang fungsi sujud sawi adalah menutupi yang tinggal sunat baik tinggal itu terlupakan ataupun sengaja kita lupakan. Ya. Sengaja hai lo dong. Hana dua tapi tinggal tapi alah hana lo dong. Sujud sawi itu tetap adalah tidak apa-apa. Hana haram ke. Hana mengurangi pahala sah. Kai tutupi le sujud sawi. Faham ya? Ya. Nah, pertanyaan lain? Sujud sawi. Tapi dalam hal istilah tinggal sunat abad, ya. Dalam hal istilah tinggal sunat abad, maka gantinya adalah sujud sah. Dalam hal istilah tinggal rakaat, sanksi rakaat antara dua leh. Istilah ke sembahyang maghrib. Puka dua kali rakaat pemantang dua lehnyo. Puka rakaat pemantang dua sanksi. Maka danglah ba yang paling kecil yaitu ada kaput tak edang 3 tik kaput dan sunat sujud sah. Sujud sawinya dilakukan yang pertama dikarenakan meninggalkan ataupun tertinggalkan sunat abad. Yang kedua dilakukan karena tanya ragu bilangan solat. Ya, tapi dengan catatan jangan aja segatik ada lebih hanapu yang baik kurang. Dalam istilah adalah tanya sanksi pada buah rakaat kata sembahyang. Yang tamah aja seperti itu. Kaput kak kelima macam ni. Hana masalah. Yang penting baik kurang tapi dengan catatan sujud sah. Ya. Nak pertanyaan lain? Nyomi kan bantu nyomi mengenai harta. Jadi kan tanya kan misuji dan wasiatnya harta kan enggak berapa banyak. Suruh katuha kalau 80 lebih lah. Buatnya menternani nak bangun rumah bangun misuji yang kan sedangkan peng cuman misalnya 1 miliar mau dihabiskan terus satu kibar ni dia cuma anak-anak taruhlah anak masalah rayuan. Baik. Jadi dalam masalah pengelolaan harta. Ya. Pengelolaan harta bagi orang yang sudah tua. Tidak urung katuha apabila kena kelolakan harta roh kepu ejut yang jadi pertanyaan. Sedangkan nego enak na cucu dan segala macam. Apakah boleh dia mentasarufkan harta untuk dirinya sendiri? Boleh dengan catatan adalah dia masih walaupun sudah tua. Tapi yang tu monya seandainya kau yang sakit. Nyan adalah apabila kau yang sakit, nyan tidak boleh lagi kelola harta 100% atau roh. Tapi ada hak dia cuma adalah 1/3 dari harta yang dia miliki. Tidak lebih. Nyan monya kasa musuh Tuhan mentang hana sakit sehat. Tapi Tuhan umur kan 60 sekian. Dia sehat. Umurnya sudah tua. Apakah dia boleh mentasarufkan hartanya untuk dirinya sendiri? Boleh. Tidak wajib kita tinggalkan warisan untuk hana wajibnya. Mereka kena sedekah di urung Tuhannya. Nyolong terasa ke Tuhan. Takut doro sakit dan mati ku. Hana tinggal sepuluh anak ku biang nah dah ku nak blok ku nak pugot masjid ciroku cucut. Ya, tak boleh itu. Jadi waknya mesti nyok bangun rumah tu kalau selesai rumah kau yang akan meninggal mesti kalau 80 lebih lah. Bangka meninggal kau yang rumah kau yang selesai. Nyan adalah harta karung mutang-mutang kan lakai bahan ulam ya. Banyak tu karung meninggalkan utang itu. Benar. Oh, berarti pertanyaan yang tanya kan dari bukan mentasarufkan hartanya untuk dirinya tapi
membangunkan sesuatu gemuk kan dari harta roh. Dari harta drogu cuma uang 1 M, tapi dia mau buat rumah yang 1,2. Iya. Kan enggak? Ya, ya. Memenuhi syarat lagi, Menang. dia udah. Kah, bukan. Jadi harta goyan siap 1 M, gepegat bangunan 1,5 M. Iya. Kah, jadi ternyata wate kanyan gemutang. Engkau gemutang untuk bangun rumahnya. Ternyata rumahnya kalau 100% siap, kah meninggal ini goyan. Yang jadi pertanyaan, Yang dikalah kah? memang. Ya, yang jadi pertanyaan, rumahnya kesal bangun. Pegah juga ni dong ke rumah ini banjir. Ya, baik. Jadi rumah yang kebangunnya untuk dirinya sendiri. Ya, jolong nak pegang rumah kudrolong ide yang 1,5 M. Gecok tu harta ro pusaka publo ternyata dapat cuma 1. Gepegat tu rumah gede 1,5. Sehingga kemutang mak ni. Ya. Kabi nak kemutang, kabeh. Ternyata 500 lagi adalah dapat hutangan daripada gepegat rumahnya. Rumahnya tengah gepegat. Ternyata kalau kita hidup ka mati. Ya. Kah, yang jadi pertanyaan yang pakai ban hutang koknya. Ya. Gemutang ba ane. Kah, dari 1 M bunuh. Yan adalah rumah yang kau bangun untuk dirinya sendiri jatuh kepada anak. Ya. Jadi yang hutang yan pakai ban. Utang tetap utang walaupun kita dengan anak. Beda pakai tengok saya kan dengan wajib bayar hutang. Saya dengan mak anak wajib bayar hutang yang kan. Ada hutang tetap bunuh kena rumah 1 M je. Yang kali aku pegang 1,5 M je. Walaupun kalau boleh pulau. Kalau pulau, padik pun nampak 1,3 M. Karena apa kan kalau lu biar dia 1,5 M. Kalau buat dia jadi hasilnya 1,3. Utangnya berapa? 300 juta. Karena harta kena 1 M bunuh. Kerja. Cok dari 1,3 bayi utang ni. Tinggal 1 M kan? Bagilah mana kan? Ya, yang inti dan pegang putra. Boleh seorang tua yang tidak sakit nada untuk adalah mentasarufkan hartanya untuk dirinya sendiri. Dekedi mati adalah tetap warisan yang mengambil harta tersebut. Ya. Ya. Dapat yang lain? Jadi masalah ambisi urun tua kena pegangnya panena urusan kayo nafsu kok. Ha? Kena pegat ke deh. Hana masalah. Dekedi mati wadang le wajib bayu. Ya, jujurnya wajib bayu tak. Olehnya baru bagi nya yang hek anak kan menan. Bagi juga harta. Utang hanya yang hek tu. Jadi utang ini diselesaikan baik itu utang dengan manusia maupun utang dengan Allah. Yang mana utang dengan manusia yaitu berupa harta yang terpinjam bagus. Dan utang dengan Allah yaitu berupa aji. Ajinya adalah wajib apabila memang tayo ka mampu. Apabila hana ada tumai haji, maka anak wajib adalah badal haji untuk urung syik. Man dosa. Dosa tanyo taco harta urung syik. Yang bingat tayo anak-anak. Mak tayo ka mati, ayah tayo ka meninggal, mandua ka meninggal. Kah? Nah harta ke sabang petak dano. Dan nah harta-harta yang lain. Tayo na limong tu. Tapi pula cuma mandum tak bagi cuma limong tu. Hana tak tepu badal haji mak tu. Badal mak tu kan mampu jawab haji tapi hana sempat ke jawab haji. Yang dosa tayo yang cok Kau yang dosa. Tanyo. Mau dan kau meninggal je? Hana sempat ke jawab man dosa ke cik. Yang pakan dosa kanya. Gu sia-siakan masa senggang pakan han gu storage je. Pakan lalai dengan dunia. Tayo yang cok bidauta ternyata hak mentang kewajiban kau yang utang dengan Allah Ta'ala iaitu untuk ya tunaikan hak utang yang nilai pegelar. Baik dakarat itu yang belum puja aji maklum lu padahal kayu gulung yang dia dah bayangkan yang hadir minta pejuangnya yang utang dengan Allah badal haji mai pun bayi utang dengan manusia yang nilai pun karena antara hutang dengan manusia adalah yang pertama sekali wajib tabah. Olehnya hutang dengan Allah, mentang sisa, bayi hutang dengan Allah. Mentang sisa baru bagi sama. Yang puasa mesti nak tinggal puasa tak katakannya. Jut urun syik kan? Ya. Jut sedangkan tu puasa urun syik tu yang kata tinggal. Jut dengan tu hana salah. Dan dengan tu sembahyang urun syik tu jut dengan tu kita yang punya kamalin. Ya hanya putra uman yang aku sembahyang satu lung ya hanya mentang udik ni akan meninggal je. Meninggal kiban cara tanit di bawah. Nik. Benar mentang. Tanit puasa. Kan puasa kiban. Puasa. Saja long puasa sehingga urang pelai long qada untuk maklun. Dah nak sebutkan nama keun mak mentang kajut.
Karena Allah Ta'ala. Sajalong puasa sehingga uro perlelun qada untuk maklun. Qada puasa Ramadan untuk maklun karena Allah Ta'ala. Ya. Fidyahnya kan udah dibayar misalnya. Yang maksud hana bayu fidyah. Muya bayu fidyah maksud long hana pem long bayu fidyah. Long qada mentang jut. Long kalau bayu fidyah enggak usah lagi ke qada. Ya, muya masalah sumayang bilang yan ci. Ya, sahaja tanit dalam arti saja long sumayang perle asa maksud saja long sumayang perle asa put rakaat long qada untuk maklum karena Allah Ta'ala. Ya, tanit ini. Jangan juga biasa. Tak ada saja long qada sumayang asa untuk maklum dan ayah long ya hanai wa kenan. Tak sebut nenek yang kami meninggal dia mendung kenan. Mana nai lo kabur sumayang. Ya? Kan bek sampai tak semayang, tak hanya tak kata semayang mak. Mak dah meninggal, ayah dah meninggal, kadang menyuruh semayang asa. Sahaja long semayang perle asa per rakaat lun kaza untuk mak lun dan ayah lun ya hidup. Dua urung. Satu orang. Ya. Oh, dah kaza ke mak ayah dah mandang lain long. Ya, solat lagi. Ya, baik tak jamaah aja untuk maklum daya long dan nek tulung kan nek tu terkena nek daya lang bayang aja karena tidak lumayan. Lanjut. Ya, karena itu bukan ibadah ubudiyah. Bermakna kan ibadah badaniah, kan ibadah badan roh tu. Maya puasa ibadah bah. Maya semayang ibadah bah. Maya yasin yang adalah ibadah sunnah. Yang sunat ni aja masa pemelasah. Ya, satu menasah boleh. Ya, itu kalau baca ya. Kalau kata semayang enggak boleh satu menasah. Segala arwah ya kan bandung kailo nya. Arwah rane kailo berane agam rane nang segala arwah yang nak hubungan tadi darah dengan ada yang kailo kenal. Ini aja lagi lanjut. Itu baca ya. Ya sih. Ya. Nabi mir semayang ya han madam. Nah, pria lain